gigi juga sama pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa semua? Kembali lagi saya Rifat Fauzi di channel Junior Fisika menyapa Anda. Di pembukaan tadi kita melihat ada suatu tragedi ya. Kira-kira tragedi itu hubungannya apa dengan pembahasan kita hari ini? Ya, kita akan berbicara tentang energi. Tapi karena ini masih ada kaitannya dengan momen gaya, momen inersia, maka energi yang kita bicarakan di sini adalah energi khususnya pada benda yang bergerak rotasi. Semakin besar kerja atau usaha yang kita lakukan, maka energi yang kita perlukan juga akan semakin besar. Contohnya barbel ini nih. Semakin berat, maka energi yang diperlukan juga akan semakin banyak. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke penjelasan, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan di-share bila perlu sebanyak-banyaknya agar semakin banyak yang tertarik belajar fisika. Tapi ada yang istimewa hari ini karena saya tidak akan menjelaskannya sendiri, tapi saya akan ditemani oleh kakak-kakak dari komunitas pencinta fisika. Sebut saja seperti itu ya. Langsung saja yuk kita lihat mereka dalam menjelaskan pembahasan tentang energi. Sebagaimana yang kita tahu bahwa setiap kerja yang kita lakukan membutuhkan energi. Begitu juga dengan benda tegar yang bergerak, memerlukan energi atau ada energi yang keluar dari gerakan itu. Benda yang memiliki kedudukan terhadap suatu acuan menyimpan energi potensial gravitasi. Benda yang bergerak linier atau gerak lurus memiliki energi kinetik translasi atau EK yang dirumuskan dengan EK sama dengan setengah mv kuadrat. Benda yang bergerak rotasi pun punya energi geraknya sendiri, yaitu energi kinetik rotasi atau rotational kinetic energy atau EK rotasi. Persamaannya dapat kita turunkan langsung dengan melihat analoginya dari energi kinetik gerak linear, yaitu M yang analoginya I dan V yang analoginya omega, yaitu energi kinetik rotasi sama dengan setengah I dikali omega. Mari kita simak analisisnya dalam berbagai situasi. Yang pertama dari persamaan EK rotasi, yaitu EK rotasi sama dengan setengah dikali I dikali omega kuadrat. Rumus ini berlaku jika benda hanya mengalami gerak rotasi atau tidak pindah kemana-mana. Maka benda hanya memiliki energi kinetik rotasi. Akan tetapi, ini situasi kedua. Jika benda berotasi dan pusat masanya mengalami gerak linear atau gerak lurus, maka benda memiliki energi kinetik rotasi sekaligus energi kinetik translasi. Perpaduan gerak ini disebut gerak menggelinding. Sehingga energi kinetik benda bergerak menggelinding adalah EK total sama dengan setengah dikali mv kuadrat ditambah setengah dikali I omega kuadrat. Situasi yang ketiga adalah jika benda menggelinding dari ketinggian tertentu, misalkan menggelinding di atas bidang miring. Maka energi total yang dimiliki oleh benda sekarang ada 3 jenis, yaitu energi potensial karena benda memiliki ketinggian, energi kinetik translasi karena benda bergerak ke bawah, dan energi kinetik rotasi karena benda menggelinding ke bawah.
Secara matematis dapat saya rumuskan seperti ini. Energi kinetik total sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik ditambah energi kinetik rotasi, atau turunannya adalah MGH ditambah setengah M3 kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Dari persamaan tersebut, mari kita analisis lebih lanjut dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik yang menyatakan besar energi mekanik di setiap titik adalah sama besar selama tidak ada gaya luar yang mengganggu. Dapat saya rumuskan menjadi energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Saya turunkan menjadi energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1 ditambah energi kinetik rotasi 1 sama dengan energi potensial 2 ditambah energi kinetik 2 ditambah energi kinetik rotasi 2. Jika benda tidak mengalami kecepatan di titik awal, maka EK 1 dan EK rotasi 1 tidak ada, dan jika benda berhenti di titik terendah, maka energi potensial 2 tidak ada. Lalu kita turunkan menjadi MGH 1 sama dengan setengah M I kuadrat ditambah setengah I omega 2 kuadrat. MGH 1 sama dengan setengah M I 2 kuadrat setengah M bisa kita coret, dan rotasi bisa kita coret. Pada akhirnya rumus menjadi GH1 sama dengan setengah Pi 2 kuadrat ditambah setengah K Pi 2 kuadrat. Ternyata kecepatan linear benda yang menggelinding hanya ditentukan oleh konstanta momen inersia dan ketinggian bidang. Massa benda dan jari-jari benda tidak mempengaruhi. Untuk lebih meyakinkan, mari kita buktikan dengan percobaan sederhana. Nah, bagaimana kalau yang kita coba bandingkan adalah benda yang meluncur, artinya benda yang hanya bergerak translasi saja, dengan benda yang menggelinding di atas bidang miring tetapi memiliki ketinggian yang sama. Kira-kira, menurut teman-teman, siapakah yang akan lebih cepat sampai di dasar terendahnya gitu ya, di bidang miringnya? Ya, tapi tidak akan saya praktekkan ya, karena memang waktunya cukup terbatas. Hasil analisisnya nih, menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, ternyata diperoleh hasil bahwa benda yang hanya meluncur, melakukan gerak translasi, itu akan lebih cepat sampai dibandingkan dengan benda yang menggelinding di atas bidang miring.
Kok bisa ya? Mungkin teman-teman penasaran. Silakan teman-teman coba buktikan di rumah. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Mari kita simak penjelasan dari kakak yang satu ini. Mungkin kalian atau juga saya mengira bahwa benda yang menggelinding di atas bidang miring yang dianggap licin akan lebih cepat sampai dibanding benda yang hanya meluncur. Ternyata tidak. Hal ini bukan disebabkan adanya gaya gesek yang membuat benda menggelinding dari sifat gaya gesek yang menghambat. Karena jika gaya gesek itu bekerja sepanjang benda menuruni bidang, tentu hukum kekekalan energi mekanik tidak akan berlaku. Pada benda menggelindingi gaya gesek tetap ada, yaitu gaya gesek statis yang hanya timbul sesaat ketika benda tepat akan bergerak. Tetapi gaya gesek ini tidak mengakibatkan usaha. Mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, saya akan simpulkan dari percobaan gerak menggelinding sejumlah benda tegar tadi. Pada percobaan gerak menggelinding sejumlah benda tegar, semakin kecil momen inersia benda tegar, maka benda akan semakin cepat rotasinya dan kecepatan linearnya. Dalam hal ini, kelereng, bola pejal, adalah yang paling kecil momen inersianya. Sehingga energi kinetik totalnya pun semakin besar yang mengantarkan benda lebih cepat sampai. Dan sebaliknya, yang paling besar inersianya yaitu bola pingpong, bola berongga, akan semakin malas berotasi dan semakin lama sampainya. Jadi bukan karena berat bendanya ya. Sedangkan untuk benda menggelinding dan benda meluncur yang digerakkan bersamaan lebih cepat sampai benda yang meluncur karena energi potensial yang hilang dari benda meluncur hanya diubah menjadi energi kinetik translasi saja. Untuk benda menggelinding, energi potensial hilang terpecah menjadi dua, energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi, sehingga kecepatan linearnya akan selalu lebih rendah dari benda meluncur. Bahaskan satu contoh soal tentang energi kinetik untuk benda bergerak rotasi atau yang bergerak menggelinding. Oke, silinder pejal berjari-jari 5 cm menggelinding di atas bidang miring seperti ditunjukkan pada gambar. Berapakah kecepatan linear dan kecepatan sudut silinder saat menyentuh lantai? Oke. Ini gambarnya seperti ini, hati-hati ya. Bidang miringnya ini memiliki panjang lintasan 4 meter, kemudian 1,5 meter ini adalah ketinggiannya. 2 kg adalah massa dari silinder pejal, sedangkan 30 cm ini adalah panjang silinder pejalnya. Sedangkan 5 cm adalah jari-jari. Langsung saja kita ke data yang diketahui. Ada massa, kemudian jari-jari 5 cm, kemudian L atau panjang silindernya 30 cm, ketinggian bidang miringnya 1,5 dan panjang bidang miring atau S-nya adalah 4 meter. Kalau mau diubah jari-jarinya ke meter silahkan, atau panjang silinder pejalnya mau diubah juga ke meter silahkan, gitu ya. Tapi kalau saya tidak, karena pada dasarnya nanti data R sama L ini tidak digunakan. Alasannya apa? Oke, kita lihat ya di pembahasan. Yang ditanyakan adalah V, kecepatan linear, dan omega, kecepatan sudut. Langsung konsepnya, jangan lupa apabila tidak ada gaya luar atau gaya konservatif yang bekerja pada benda sepanjang menyusuri bidang, maka energi mekanik adalah kekal. Nah, maksud dari gaya konservatif itu apa? Gaya-gaya yang nilainya berubah apabila bentuk lintasan juga berubah. Contohnya adalah gaya gesek, gitu ya. Jadi kita anggap di sini gaya gesek sepanjang benda menggelinding menuruni bidang, dia tidak ada gaya geseknya ya, diabaikan. Sehingga berlakulah hukum kekekalan energi mekanik yang menyatakan bahwa energi mekanik di titik 1 sama dengan energi mekanik di titik 2. Di titik 1 berarti ketika bendanya masih berada di titik teratas dia, sedangkan titik 2-nya, posisi keduanya adalah ketika benda sudah mencapai lantai, ya sudah mencapai dasar. Persamaannya langsung kita turunkan.
EP1 ditambah EK1 ditambah EK rotasi 1 sama dengan EP2 ditambah EK2 ditambah EK rotasi 2. Oke, tadi kan sebenarnya di penjelasan sebelum contoh soal ini sudah kita dapatkan rumusan cepat untuk kasus benda menggelinding dari atas sampai ke titik terbawah. Rumus cepat itu boleh dipakai, tapi saya tidak menganjurkan. Yang pertama, memang perlu kehati-hatian. Ya, perlu kehati-hatian. Jadi rumus cepat itu bisa langsung dipakai apabila syarat dari soal terpenuhi. Pertama, benda bergerak tanpa kecepatan awal. Itu syaratnya. Kemudian yang kedua, soalnya itu menanyakan benda ketika posisinya sudah sampai di titik terbawah. Nah, itu boleh digunakan bentuk rumus akhir atau rumus cepatnya gitu. Cuma karena ini masih contoh soal dan untuk menjaga sifat kehati-hatian, jadi kita gunakan analisis dari awal ya. Konsep yang kedua, kasus soal ini dapat kita anggap bahwa benda bergerak tanpa kecepatan awal. Nah, tuh, ternyata syaratnya terpenuhi nih sebenarnya nih ya, tanpa kecepatan awal. Oke, kemudian dia juga menanyakan bahwa posisi benda di titik terendah. Nah, nih ada kata saat menyentuh lantai. Jadi kalau tidak ada kecepatan awal, maka energi kinetik di titik awal pasti tidak dipakai, yaitu EK translasi di titik 1 dan EK rotasi di titik 1. Itu udah abaikan saja. Kemudian karena dia ditanyakan adalah di posisi terendah dia ketika menyentuh lantai, maka energi potensial di titik kedua otomatis juga tidak dipakai. Yang tersisa adalah EP1, EK di titik 2 dan EK rotasi 2. Langsung saja saya turunkan energi potensial, rumusnya adalah MGH, ini harusnya H1 ya, sama dengan EK2 berarti setengah MV2 kuadrat ditambah setengah I omega 2 kuadrat dari rumus EK rotasi yang kedua. Kemudian saya jabarkan lagi yang persamaan EK rotasi ini. I itu kan rumusnya adalah konstanta dari benda tegarnya ya, karena kebetulan dibahas di sini adalah benda tegar berupa silinder pejal. Kemudian mr kuadrat dikali omeganya dipecah menjadi V per R. Karena pangkat 2 berarti di sini V-nya pangkat 2, R-nya juga pangkat 2. Oke. Nah, ini rumusnya menjadi seperti ini. Kenapa? Karena setiap ruas memiliki massa, maka massa di setiap ruas boleh dicoret, hilang. Kemudian di sini ada R pangkat 2, di sini juga ada R pangkat 2, juga bisa dihilangkan, dicoret. Maka jadilah rumus seperti ini. Kan bisa dilihat ya bahwa data massa dengan jari-jari itu ujung-ujungnya nggak dipakai gitu. Maka dari awal nggak diperhatikan pun nggak masalah sebenarnya. Nah, coba perhatikan rumus yang ini sampai di sini. Ini kan sebenarnya rumus tadi yang dijelaskan oleh teman kalian ya, bahwa GH sama dengan setengah V2 kuadrat ditambah setengah KV2 kuadrat, yang menunjukkan bahwa kecepatan linear hanya dipengaruhi oleh konstanta momen inersia benda tegar dan ketinggian bidang. Langsung aja turunkan lagi GH sama dengan, ini paham dari mana ya? Ini setengah dikali setengah kan seperempat ya. Kemudian ini sama-sama ada variabel V2 kuadrat, ini juga V2 kuadrat. Maka boleh saya keluarkan, saya faktorkan, maka di dalam kurung menjadi setengah ditambah seperempat. Tinggal selesaikan matematikanya, masukkan datanya. G-nya kita anggap 10 ya, gravitasi. Ketinggian bidang tadi 1,5, kemudian setengah ditambah seperempat itu menjadi 3/4 dikali V2 kuadrat. Ini kali silang ya. 10 dikali 1,5 kan 15, kemudian kali silang dengan 4, berarti 15 kali 4 dibagi dengan 3, maka dapatlah 15 dikali 4 dibagi 3 adalah 20. Karena ini masih kuadrat, yang kita cari adalah V2 nya bukan V2 kuadratnya, jadi harus diakarkan. Jawabannya akar 20 meter per sekon. Oke. Demikian contoh soal yang singkat ini. Nah, demikianlah penjelasan panjang tentang energi yang dimiliki oleh benda bergerak rotasi, sekaligus benda yang bergerak translasi secara bersamaan, atau yang disebut dengan gerak menggelinding. Jika masih ada yang mengganjal di pemikiran teman-teman, bisa teman-teman tanyakan atau kita berdiskusi di kolom komentar.
Dan masih banyak sekali pembahasan yang berkaitan dengan dinamika rotasi yang nantinya akan saya bahaskan di video-video pembelajaran berikutnya. Demikian untuk penjelasan tentang energi dari saya dan kakak-kakak yang hebat-hebat dari komunitas pencinta fisika tadi. Ingat, tetap semangat belajar dan ada banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari fenomena fisika. Sebagai contoh, ketika kita tadi menggelindingkan benda-benda di atas bidang miring, akan ada benda-benda yang sampai duluan sangat cepat, ada juga benda yang sampai belakangan. Tapi untuk mencapai tujuan dalam hidup kita, tidak terpenting Anda menjadi yang tercepat atau seberapa cepat Anda sampai tujuan itu. Tapi yang paling penting adalah Anda menjadi orang yang konsisten, berkomitmen, dan selalu berada pada jalur yang benar. Saya Reva Fauzi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.